wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu tutor serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 055706017. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan tahapan-tahapan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara sistematis mulai dari identifikasi identitas, penentuan atribut dan primary key, identifikasi relasi, penentuan kardinalitas, hingga menampilkan hasil akhir ERD yang telah saya buat menggunakan tools YED Graph Editor. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke praktikumnya. Baik, di sini ada contoh kasus yang dimana pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini tugasnya yaitu membuat entity relationship diagram dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Saya sudah membuat laporan praktikum yang dimana terdapat langkah-langkah pembuatan IRD pada sistem perguruan tinggi. Nah, untuk langkah pertama sendiri, mengidentifikasi entitas yang terlibat dalam sistem. Entitas merupakan objek nyata atau pihak yang informasinya perlu disimpan dalam basis data. Dalam kasus sistem perguruan tinggi, terdapat 4 entitas utama yang telah saya temukan. Yang pertama itu mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah, dan terakhir KRS. Di sini KRS itu merupakan kartu rencana studi yang berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah karena hubungan keduanya bersifat many to many. Untuk langkah selanjutnya, mari kita membuat diagram ERD-nya di ID. Untuk membuat entitas, itu kita bisa menggunakan ini yang persegi panjang. Di sini kita bisa isi mahasiswa, kemudian ini KRS, kartu rencana studi, kemudian dosen, lalu mata kuliah. Kembali lagi ke laporan praktikum, untuk yang kedua yaitu menentukan atribut untuk setiap entitas. Nah, setiap entitas memiliki atribut dan atau data deskriptif yang menjelaskan karakteristiknya. Sebagai contoh di sini, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti ID mahasiswa, kemudian NIM, nama mahasiswa, program studi, dan semester. Lalu dosen terdapat ID dosen, NIP, nama dosen, jabatan, dan keahlian. Lalu mata kuliah terdapat ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Yang terakhir yaitu KRS atau kartu rencana studi, terdapat ID KRS, ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, dan nilai. Di sini terdapat keterangan untuk primary key. Primary key merupakan identitas unik dari setiap tabel. Di sini saya akan menentukan primary key-nya itu di masing-masing entitas terdapat ID. Lalu ada foreign key yang merupakan penghubung antar satu tabel dengan yang lain. Dan yang terakhir ada unique. Nilai ini nggak boleh sama antar baris, misalnya NIM sama kode mata kuliah itu nggak boleh sama nilainya. Kembali lagi ke diagram. Di sini untuk membuat untuk membuat atribut, kita bisa menggunakan bentuk oval ini. 2, 3, 4, 5.
Di sini kita ID mata kuliah, primary key, kemudian nama ID mahasiswa, ID mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, lalu ada NIM, lalu program studi, dan terakhir itu semester. Ini untuk atribut mahasiswa. 2, 3, 4. Lalu untuk atribut dosen yaitu ada ID dosen, primary key, kemudian ada nama dosen, lalu NIP dosen, lalu keahlian dosen, dan terakhir yaitu jabatan dosen. Selanjutnya mata kuliah yaitu ID mata kuliah, primary key, kemudian nama mata kuliah, lalu ada kode mata kuliah, kemudian ada SKS, dan terakhir ada semester. Nah, di sini terakhir untuk atribut KRS, ada ID KRS, primary key, kemudian ID mahasiswa, foreign key, lalu ID mata kuliah, foreign key, lalu nilai, dan terakhir ada semester. Sekarang mari kita hubungkan Oke, semuanya sudah terhubung dengan entitasnya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga yaitu kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entitas. Hasil analisis saya menunjukkan sebelumnya itu ada dua relasi utama. Yang pertama yaitu relasi mengajar antar dosen dan mata kuliah. Setiap dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah, tapi setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Oleh karena itu, kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian relasi mengambil antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Oleh karena itu, kardinalitasnya itu many to many. Tapi karena DBMS tidak dapat secara langsung mengelola relasi many to many, maka relasi mengambil ini tuh perlu dinormalisasikan dengan membentuk entitas baru bernama KRS yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya. Di sini KRS berperan sebagai entitas asosiatif yang menyimpan data hasil hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah sekaligus sebagai atribut tambahan seperti semester dan nilai. Nah, konsekuensinya itu jadi si relasi many to many ini tuh berubah
menjadi dua relasi one to many. Di sini saya membuat dua relasi baru. Yang pertama itu relasi memiliki antara mahasiswa dan KRS dengan kardinalitas mahasiswa one dan KRS many. Artinya, satu mahasiswa dapat memiliki banyak catatan KRS, tapi setiap data KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, relasi terdaftar yang kedua yaitu antara mata kuliah dan KRS dengan kardinalitas mata kuliah one dan KRS many. Artinya satu mata kuliah dapat muncul di banyak baris KRS. Namun setiap baris KRS hanya mencatat satu mata kuliah tertentu saja. Nah, jadi entitas KRS ini tuh sebagai penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Sekarang kita lanjut ke diagramnya. Untuk membuat relasi, itu kita bisa menggunakan ini belah ketupat atau diamond. Di sini untuk mahasiswa dan KRS itu menggunakan relasi memiliki, lalu dosen dan mata kuliah itu mengajar, dan terakhir untuk KRS dan mata kuliah itu terdaftar. Kita lanjut kembali ke laporan untuk nomor 4, menentukan kardinalitas atau derajat relasi. Di sini tuh kita nentuin derajat hubungan antar entitas. Misalnya di tabel ini udah saya buat ada relasi mengajar, entitas yang terlibatnya itu dosen dan mata kuliah dengan kardinalitas one to many. Satu dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen dan relasi-relasi lainnya. Mari kita buat relasinya. Di sini dosen dengan mengajar, kita bisa menggunakan one ke mengajar, kemudian mata kuliah ke mengajar menggunakan many. Lalu untuk mata kuliah ke terdaftar menggunakan one, dan terakhir KRS ke terdaftar menggunakan many. Lalu KRS ke memiliki menggunakan many, dan terakhir mahasiswa ke memiliki menggunakan one. Sekarang mari kita kustomisasi terlebih dahulu untuk mudah dilihat dan fokus. Oke, ini merupakan hasil dari IRD yang telah saya buat untuk yang telah saya buat tentang sistem di perguruan tinggi. Selanjutnya kita lanjut dulu ke nomor 5, yaitu menentukan dan melengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Nah, untuk langkah kelima ini tuh yang merupakan langkah terakhir ya, kita itu perlu mastiin bahwa setiap entitas dan relasi sudah memiliki atribut yang lengkap dan relevan. Misalnya, atribut semester dan nilai ini saya tambahkan di entitas KRS untuk menggambarkan informasi akademik hasil relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Seperti itu. Nah, dari hasil praktikum ini diperoleh rancangan IRD dengan 4 entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, kemudian mata kuliah, dan terakhir yaitu KRS. Masing-masing entitas memiliki primary key yang unik, yaitu ID mahasiswa, ID dosen, ID mata kuliah, dan ID KRS yang digunakan sebagai identitas tunggal dan penghubung antar tabel. Relasi yang terbentuk menggambarkan proses akademik di perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah melalui KRS. Setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen dan KRS menjadi jembatan penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah.
Demikian pengerjaan praktikum tugas 1 mata kuliah basis data dari saya. Semoga laporan video ini, dapat memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, atau pengerjaan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.